Ada. Data tindakan obat atau pemeriksaan penunjang. Setelah selesai di entry, data akan tersimpan di sistem. Pilih submenu tagihan non-kapitasi apabila data pasien sudah di-entry ke aplikasi BCare, petugas akan melakukan verifikasi data. Proses verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan. Petugas mencetak formulir pengajuan klaim FPK berisi data pelayanan dan tindakan yang di-entry ke dalam BCare sebanyak 3 kali. Sekian, terima kasih. Masih 2 menit.
Pijat apa gue? Iya. Ganti kata. Ganti kata.
Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bisa didengar ya? Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, sehingga tidak mengurangi aktivitas penting dan aktivitas yang pokok. Jadi, ya mudah-mudahan Anda tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Pergi kalau nggak penting sekali nggak usah pergi, di rumah saja, di rumah lebih aman. Oke, kita mulai sambil menunggu yang lain. Saya melihat ada 69 di Zoom ini, mudah-mudahan yang lain ada di YouTube. Ini adalah kuliah terakhir sebelum kita UTS. Tadi sudah saya kirim materinya, dan di akhir materi ada tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, saya kasih batas waktu, jadi tugas nanti yang mengumpulkan tugas, saya tidak akan absen, saya akan mengabsen dari yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Batas waktunya jam 12, jadi yang lebih dari jam 12, ya nggak usah ngumpulkan, nggak apa-apa, ngumpulkan juga nggak tak baca. Jadi saya sudah janji bahwa saya sesuai dengan apa yang sudah saya omongkan. Kemarin statistik juga batasnya setengah 12, ya yang lebih dari setengah 12, lebih 1 menit pun tidak tak baca. Paling saya lihat aja, tapi dianggap tidak mengumpulkan. Jadi yang ini juga waktu mengerjakannya 3 jam, lama sekali. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlambat lagi, maksimal jam 12 sudah ada, karena ada jamnya ya. Setelah jam itu saya tidak akan baca. Jadi tugas yang dikumpulkan sekaligus merupakan presensi di kuliah terakhir ini. Baik, kita mulai. Saya akan share. Saya nggak bisa share. Mas Yuda, saya nggak bisa share materi, Mas. Iya, Pak. Siap. Sampun, Pak. Oh ya. Oke, saya akan share materi. Kemarin terakhir adalah sampai di sini. Ini saya hilangkan dulu. Ya, terakhir sebelum ini, jadi terakhir berarti ini kemarin. Sudah. Ya, terakhir ini sekarang. Ya, ini terakhir, nanti saya akan sampai selesai, jadi ada 90-an slide ya, dari yang pertama sampai ini. Saya jadikan satu, sudah saya kirim, termasuk tugas terakhir. Formulasi atau formulating organization struktur, atau memformulasikan struktur organisasi. Ya, bagan organisasi atau organization chart, chart itu alur ya, bagan atau alur organisasi, adalah paparan grafik. Ya, kenapa grafik? Karena memang kalau bicara tentang alur, pasti ada gambar alur. Setelah ini kemana? Ini namanya alur. Jadi
organization chart adalah paparan grafik dari seluruh posisi di dalam fasilitas dan unit kerja berikut hubungan dengan yang lain. Jadi ada hubungan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya, dan ini merupakan alur pekerjaan atau alur jalannya organisasi. BO, bagan organisasi atau alur tadi tidak merefleksikan struktur fasilitas secara total. Hubungan informal antara petugas umumnya tidak tampak di dalam bagan. Jadi di dalam bagan ini tidak menggambarkan hubungan informal antara petugas. Ya, hubungan-hubungan yang ada di dalam bagan ini adalah hubungan kepegawaian, hubungan formal ya. Bahkan alur dari pekerjaan unit kerja rekam medis harus juga disiapkan dan dipelihara kemutakhirannya, selalu direvisi. Ya, alur ini selalu direvisi. Kalau tidak ada apa-apa minimal setiap 2 tahun akan dibaca kembali apakah alur ini masih relevan, masih sesuai dengan tugas-tugasnya. Kalau sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan tugas-tugasnya, segera dilakukan revisi. Jadi bagaimana supaya alur ini selalu up to date ya, selalu keadaan yang terakhir. Manual organisasi atau organization manual. Manajer unit kerja rekam medis harus menentukan sasaran dan tujuan serta menentukan pandangan dan arah bagi stafnya. Ya, seorang manajer tentunya ini tugas formalitas saja ya. Seorang manajer memang tugasnya seperti itu. Menentukan sasaran, tujuan, menentukan pandangan dan arahan ini harus dikerjakan oleh setiap manajer. Tentunya sesuai dengan arahan struktural tadi. Jadi kita melihat manajemen itu dari struktur organisasi. Manajer harus menjadi pemimpin, mendengar dan merencanakan yang baik. Ya, jadi pendengar dan merencanakan yang baik. Oleh karena itu, sebagai manajer, besok kalau Anda menjadi manajer tidak boleh hanya duduk di belakang meja saja ya, harus turun ke bawah supaya tahu masalah yang sebenarnya di lapangan seperti apa, kemudian merencanakan perbaikan masalah. Unit kerja harus mempunyai kebijakan yang jelas serta prosedur kerja tertulis ya. Unit kerja rekam medis mempunyai kebijakan yang jelas, tujuannya jelas, visi misinya jelas dan tertulis supaya tidak pasti ya. Kalau tidak tertulis itu nanti orang bisa ngeyel ya, tapi kalau tertulis ada buktinya, tertulis ditandatangani. Oke, sekarang kita akan bicara tentang SOP, Standar Operating Procedure. Ya, ini merupakan alatnya ya. Alat orang bekerja itu adalah SOP. Orang di lapangan itu kalau tidak ada SOP sebetulnya buta ya, mau ngapain. Makanya nanti ketika Anda bekerja yang Anda harus tahu SOP-nya seperti apa. Sehingga jelas batasan pekerjaan, batasan tanggung jawab itu tercermin nanti di dalam SOP. Seorang petugas di filing itu SOP-nya apa? Sehingga dia hanya mengerjakan itu saja, nggak usah ngerecoki pekerjaan orang lain. Nah, karena itu SOP harus ada. Oke, kita lihat SOP. Prosedur, ya prosedur adalah ketentuan yang mengatur cara melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi prosedur sendiri adalah ketentuan yang mengatur cara melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi untuk mengerjakan apa itu harus ada prosedurnya.
supaya siapapun yang duduk di sana akan melakukan hal yang sama. Prosedurnya jelas. Prosedur itu harus terperinci dan pasti. Jadi di dalam prosedur, di dalam membuat prosedur SOP itu sudah terperinci dan pasti. Artinya opsi-opsi yang ada ketika ada masalah itu sudah tertuang di dalam prosedur. Misalnya mencari rekam medis. Kalau mencari rekam medis di rak penyimpanan itu kemungkinan apa? Kan kemungkinan ketemu, kemungkinan tidak ketemu. Nah, secara prosedural harus ditulis kalau ketemu bagaimana, kalau tidak ketemu bagaimana. Ini sudah terperinci seperti itu ya. Kalau ketemu langsung dibawa ke bagian distribusi misalnya. Kalau tidak ketemu cek di QUB atau cek di bagian pelaporan. Kemana ini rekam medis kok? Sudah dikembalikan atau belum? Kalau sudah dikembalikan terus piye, kalau belum terus piye ya. Ini seperti itu. Jadi sudah terperinci dan pasti. Tidak perlu mencari alternatif lain. Jadi alternatif, opsi-opsi harus sudah tertuang di dalam prosedur. Pelaksana tinggal melaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat. Orang bekerja sudah tidak perlu mencari terus piye, terus bagaimana, ini enggak. Karena terus piye, terus bagaimana ini, opsi-opsi ini, kemungkinan-kemungkinan ini sudah tertuang di dalam prosedur. Manfaat SOP, ya itu apa sih SOP itu? Yang pertama, kejelasan tugas dan tanggung jawab dari unit kerja atau petugas yang terkait dalam suatu organisasi dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Ya, jadi orang bekerja itu kan sebetulnya menyelesaikan suatu kegiatan beserta segala permasalahannya ya. Ketika menyelesaikan suatu pekerjaan ternyata ada masalah, termasuk di sana bagaimana menyelesaikan suatu masalah tadi. Nah, dengan SOP ini jelas tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. SOP ini jelas lingkup kerjanya, tanggung jawabnya sejauh mana ini tertuang di dalam SOP. Pelayanan umum. Digambar di depan pendaftaran itu. Pasien datang pertama mengambil formulir, kemudian mengisi identitas untuk pasien baru ya. Kemudian mengambil nomor antrian, menunggu dipanggil. Tapi kalau SOP di depan pendaftaran, orang selalu bertanya terus. Capek, petugas security, satpam, atau pendaftaran itu selalu ditanya. Nah, tapi kalau SOP sudah terpajang, digambar, nah ini mudah. Sekarang di kantor polisi itu misalnya untuk mencari SIM, nah itu sudah ada alurnya. Langkah pertama ini, kemudian nanti di loket berapa, dan seterusnya ini sudah ada. Nah ini akan memudahkan masyarakat, pengguna layanan. Bagi pejabat baru, petugas baru akan memberi kemudahan dalam melaksanakan tugas. Ya, kemarin juga sudah saya katakan, kalau Anda diterima bekerja di satu institusi atau organisasi atau Fasiankes, hal pertama yang Anda tanyakan adalah SK-nya. Surat keputusan itu adalah kepastian hukum kalian. Saya itu diangkat sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak atau outsourcing. Kemudian di SK itu akan ada tanggung jawab, hak dan kewajiban Anda akan tertulis di sana. Nah, kalau sudah ada tanggung jawab, hak dan kewajiban, tentu nanti SOP dan seterusnya ada di sana. Jadi, sebagai petugas baru, pejabat baru akan memudahkan
untuk melaksanakan tugas karena sudah tertuang di dalam SOP. Kemudian yang keempat, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Ya, tentunya kalau sudah ada SOP, ketika melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SOP akan kelihatan. Jadi bagi orang lain, terutama pimpinan, akan lebih mudah mengendalikan dan pengawasan stafnya. Sistematika penyusunan SOP. Jadi di dalam menyusun SOP, ada sistematika, ada sistemnya supaya SOP ini tersusun dengan baik. Bentar ya. Ya, ini adalah sistematika penyusunan SOP. Beberapa segi-segi atau aturan yang harus dipatuhi, misalnya sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang ingin dicapai itu seperti apa? Harus jelas. Jadi ketika menyusun SOP itu kita harus tahu persis sasarannya apa. Kemudian fasilitas, sarana prasarana yang dipakai untuk mencapai sasaran itu apa saja. Biayanya, waktunya. Ini jelas ya di dalam SOP itu, di dalam standar operating procedure itu melaksanakan tugas dari mulai sampai selesai itu ada batasan waktunya. Jadi batasan waktu itu nanti hubungannya dengan biaya, dengan alat, dan seterusnya. Apa waktu dengan biaya? Misalnya sampai overtime ya, sampai membutuhkan waktu di luar jam kerja, ini kan harus ada biaya. Atau mestinya dikerjakan 1 jam selesai, ini dikerjakan sampai 5 jam. Kan jadi pekerjaannya sedikit, biayanya lebih banyak. Kemudian di dalam menyusun SOP juga peraturan atau undang-undang yang berlaku, jangan sampai yang menyusun SOP ini tidak tahu undang-undang atau aturan-aturan sehingga bisa melakukan atau membuat SOP dengan melanggar aturan. Jadi regulasi, baik regulasi internal maupun eksternal ini harus dipahami. Kemudian tugas dan fungsi struktur masing-masing unit organisasi, tugas dan fungsi struktur masing-masing unit organisasi. Ya, tugas fungsi masing-masing di dalam struktur itu masing-masing kotak ya. Ini mestinya judulnya tidak sama sebenarnya ada. Ini sistematika penyusunan SOP, ini juga sistematika penyusunan SOP. Ya, kita baca dulu aja, nanti saya lihat di buku referensi. Pilih satu pokok bidang yang akan, itu berarti tata cara, bukan sistematika. Sudah saya ganti ya. Tata cara atau urutan atau langkah.
Ya, tata cara atau langkah dalam menyusun SOP. Yang pertama tentunya pilih satu pokok bidang yang akan dibuat prosedurnya. Jadi bertahap ya. Misalnya yang pertama kita akan membuat TPP. TPP nanti ada TPP rawat jalan, ada TPP rawat inap, ada TPP IGD. Ini masing-masing beda-beda. Setelah dipilih, buat daftar pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi dalam menyusun SOP itu harus tahu pekerjaannya apa saja. Boleh tidak berurutan ini. Untuk membuat daftar pekerjaan ini boleh tidak urut. Tapi kita inventaris ya. Pekerjaan TPP itu apa saja ya. Ini A, B, C, D. Ini boleh tidak urut. Nanti mengurutkannya ketika membuat alurnya. Kemudian setiap tahapan kegiatan, jadi di pendaftaran tiap kegiatan itu kan ada simbolnya ya. Ini yang dikerjakan apa? Menunjukkan dengan tegas petugas bertanggung jawab. Siapa petugas dengan tegas bertanggung jawab. Menunjukkan dengan tegas petugas yang bertanggung jawab. Di pendaftaran itu siapa sih yang bertanggung jawab, namanya. Itu kalau SOP jelas ya, ada nama orangnya. Karena SOP itu atau struktur organisasi itu nanti kalau dijabarkan akan kelihatan siapa melakukan apa tadi. Kemudian merupakan suatu kerja nyata dan perlu untuk pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tugas. Ya, di dalam setiap lambang, simbol, gambar itu nanti akan dijelaskan. Di sini ngapain oleh siapa. Kemudian yang keempat, rangkaian pekerjaan antara tahapan yang satu dengan tahapan dengan berikutnya harus ada saling keterkaitan menuju ke satu tujuan. Ya, tahapan mendaftar itu dari menerima pasien sampai selesai ini semua berorientasi pada tujuan organisasi. Tetapkan skill, kecakapan, keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, tentunya ini yang akan menyusun SOP ini harus tahu persis orang siapa saja yang mengerjakan, dipilih untuk melaksanakan tugas, misalnya di pekerjaan coding. Maka kepala rekam medis atau orang yang ditugasi menyusun SOP ini harus tahu stafnya yang mempunyai keahlian coding itu siapa saja. Jangan meletakkan atau menyiapkan orang di tempat yang salah. Ini orang tidak tahu coding, disuruh ngoding, stres nanti.
Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Tadi hilang ya? Iya, Pak. Bilang ingatan. Oke, kita mulai lagi ya. Baik, Pak. Ya, saya lanjutkan tentang tata cara atau langkah menyusun SOP. Ya, berikut nomor 7 adalah SOP disertai skema bahkan yang tepat dengan simbol-simbol. Ya, nanti akan ada simbol-simbol dalam membuat SOP atau di dalam membuat skema itu. Kemudian dibuat buku pedoman yang menjamin penerapan yang tepat. Jadi ada buku pedoman pelaksanaan SOP. Jadi SOP kalau di dalam satu organisasi, misalnya unit kerja rekam medis, maka SOP setiap tugas itu dibukukan. Ada nomornya, kemudian penjelasannya setiap SOP itu ada deskripsinya. Disusun bersama dengan pelaksana. Jadi dalam menyusun SOP ini tidak boleh kepala rekam medis saja, tapi justru orang lapangan ini yang tahu pekerjaan. Kemudian SOP disahkan oleh direktur. Ya, ini adalah simbol yang dipakai dalam membuat SOP. Ya, kalian sudah tahu yang bentuknya lonjong ini isinya hanya mulai dan berakhir atau selesai. Jadi yang simbolnya lonjong ini isinya tulisannya hanya mulai dan selesai atau berakhir. Tidak boleh diisi kata lain. Ini akan menunjukkan bahwa pekerjaan itu dari ini sampai sini. Jadi kode itu hanya akan menunjukkan pekerjaan itu dimulai dari mana sampai mana. Ada batasannya. Kemudian yang kotak ini adalah sebagai tanda aktivitas. Jadi mengerjakan apa, oleh siapa, ini kodenya kotak. Kemudian kotak itu tanda file, ini kotak yang dilempit ya, atau ada tanda lain ya, yang ada sebagai simbol file. Simbol file, misalnya rekam medis, nah ini simbolnya ini. Kemudian yang tanda belah ketupat, ini adalah opsi pengambilan keputusan. Jadi sebagai tanda titik pengambilan keputusan yang menghasilkan percabangan sebagai kegiatan lanjutan. Nah, opsi ini hanya boleh ada ya dan tidak. Jadi ini opsi ini jawabannya hanya 2, tidak boleh 3. Jawabannya hanya ya dan tidak. Kalau ya terus bagaimana, kalau tidak kemana. Jadi ada 4 titik ini yang diisi 3. Pertama masuk apa? Alur tugas masuk. Kemudian opsinya apa? Jawabannya ya dan tidak. Boleh di sini, boleh di sini. Tapi hanya 2 jawaban ya dan tidak. Tidak boleh yang lain. Kemudian tanda segitiga adalah tanda penyimpanan. Nah, ini kalau sudah selesai, kemudian disimpan di filing, nah ini kotak ini isinya filing. Nah, ini adalah simbol yang harus dipakai ketika membuat alur kerja. Alur di dalam rekam medis itu ada alur kerja, ada alur berkas, ada alur pasien ya. Jadi ada alur kerja, ada alur pasien, ada alur berkas. Tergantung permintaannya seperti apa. Ya, ini Anda sudah paham karena sudah membuat, tapi kadang-kadang masih salah ya penggunaan simbol-simbol ini. Kegunaan bagan SOP adalah mengetahui jenis pekerjaan dan tahapan-tahapannya. Jadi dengan adanya bagan SOP,
maka kita tahu persis jenis pekerjaannya seperti apa, tahapannya seperti apa, dari mulai sampai selesai. Kemudian mengetahui rata-rata waktu yang diperlukan. Tadi saya sampaikan dari awal mulai sampai akhir ini ada batasan waktu, ada rata-rata waktu. Rata-rata waktu bagaimana menghitungnya? Ya misalnya pekerjaan ini dihitung waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Setelah itu ada berapa, selama 30 hari itu ketemunya berapa jam dibagi 30, maka itu adalah rata-rata dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mengetahui atau menentukan skill petugas yang diperlukan. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki untuk masing-masing pekerjaan. Tentunya beda-beda. Misalnya di TPP orang yang ditempatkan di TPP adalah orang-orang yang bukan cantik ya, menarik. Menarik itu belum tentu cantik, tapi dia menarik. Murah senyum, orangnya supel, suka menyapa. Nah, ini orang-orang yang menarik. Jangan orang yang mau pensiun ditaruh di pendaftaran. Nah, ini pasiennya pada pergi. Siapa yang bertugas di filing, siapa yang bertugas di coding, siapa bertugas di pelaporan, ini mempunyai kompetensi masing-masing. Meskipun kalau perekam medis harus semua bisa, tapi ada kekhususan di sana. Kemudian mengetahui peralatan, fasilitas yang dibutuhkan. Di pendaftaran itu butuh apa saja, di filing butuh apa saja, di coding butuh apa saja. Ini harus tahu. Kemudian mengetahui jumlah tenaga yang diperlukan. Nah, untuk mengetahui jumlah tenaga ini ada materi khusus menghitung kebutuhan tenaga. Ya, mungkin nanti suatu saat Anda dapat itu. Kemudian sebagai alat evaluasi kerja pegawai. Ya, dengan SOP kita bisa mengevaluasi orang ini melaksanakan tugas di pendaftaran selalu tidak selesai. Bagian mana yang menjadi masalah? Tiap-tiap kotak ini bisa dievaluasi. Di penerimaan pasien bagaimana, di entry data bagaimana, nah ini akan ketahuan. Kemudian yang jelas sebagai pedoman kerja. Kemudian sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Ya, dengan ada SOP maka karena di dalam SOP itu jelas tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya sejauh mana, maka ketika ada penyelesaian maka akan ketahuan. Ini sebetulnya tugas siapa. Kemudian sebagai alat untuk mengatur tata ruang. Ya, tata ruang ini menjadi masalah ketika mengaturnya salah. Misalnya di rekam medis itu orang yang pertama kali mendapat pekerjaan apa untuk rawat inap misalnya adalah petugas assembling, karena assembling mulai bekerja orang rekam medis itu dari assembling itu menerima berkas rekam medis dari ruangan, itu yang menerima petugas assembling, maka petugas assembling harus ditempatkan di dekat pintu misalnya. Kalau di pojokan dalam ya ini nanti kantornya gojak-jakan ya, orang mau mengembalikan melewati banyak orang. Maka petugas assembling ini harus ada di dekat pintu atau bahkan dibuat loket sendiri sehingga petugas ruangan tidak perlu masuk kantor kalau ada loketnya misalnya. Setelah assembling, kemudian pekerjaannya apa? Setelah berkas rekam medis di assembling, kemudian akan di coding, maka dekat petugas assembling harus petugas coding. Setelah coding diapakan? Diindeks. Setelah indeks diapakan? Nah ini harus urut, jangan sampai bencah-bencah. Nah nanti rekam medisnya wirawiri, kantornya jadi kacau ya. Kemudian sebagai alat untuk menyederhanakan kerja, ya dengan melihat alur kerja orang bisa mereka-reka ya. Sebetulnya tidak perlu lewat sini, ini bisa langsung ke sana misalnya. Ya, sebagai alat untuk menyederhanakan pekerjaan. Kemudian sebagai alat merencanakan dan mengembangkan di kemudian hari. Ya,
hampir sama, poin 10, jadi menyederhanakan pekerjaan, mempersingkat waktu bagi pimpinan untuk mengetahui seluruh proses kerja. Ya, kalau orang sudah semua bekerja sesuai SOP, pimpinan organisasi, pimpinan unit ini akan mudah melihat orang melaksanakan tugas. Ya, ini contoh alur pelayanan rekam medis pasien rawat jalan. Pasien datang, ya ini mestinya seperti ini, salah ini. Sudah tak betulkan ya. Jadi ini isinya hanya mulai. Sekalian belajar. Ini hanya isinya mulai. Ketika mulai kemudian pasien datang, maka pasien datang itu menggunakan simbol ini. Ya, ini bisa dibuat seperti ini. Mulainya di bawah. Mulai, kemudian ke klinik, dibuat lagi satu. Ini adalah selesai. Ya, harusnya seperti ini. Jadi kita ya, kemudian mulai dengan wawancara. Mau periksa apa, dokter siapa? Tadi pasien datang ya, bukan wawancara ya. Pasien. Kemudian wawancara, ditanya mau periksa apa. Kemudian opsi, ini opsinya kita buat warnanya beda. Ya. Apakah dia pasien baru? Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini. Tidak kelihatan ya. Langsung aja. Ya, pasien datang wawancara, kemudian setelah wawancara dia ditanya pasien baru atau tidak. Kalau dia tidak, berarti cari di filing. Kemudian rekam medis dengan simbol dokumen ke klinik. Kalau dia pasien baru, kalau iya isi formulir, entry komputer buat rekam medis ke klinik.
Ya, Anda bisa koreksi nggak? Apa yang kurang SOP ini, prosedur ini, atau alur ini? Menurut Anda apa? Coba Anda kritisi. Kira-kira ini alur ini kurang apa? Menurut kalian? Coba dikritisi. Kurang apa alur ini? Ada yang punya pendapat? Kira-kira alur ini masih kurang, Pak. Kurang apa gitu? Karena menurut saya memang masih kurang. Alur ini masih kurang. Apa? Di mana kurangnya? Menurut kalian di mana kurangnya? Ada yang bisa memberi jawaban? Menurut kalian kurang apa? Ada yang punya pendapat kurang apa alur ini? Ya, jadi alur ini seolah-olah tidak ada masalah. Padahal tadi di awal kan alur ini sudah termasuk ketika ada masalah harus bagaimana sampai diselesaikan. Jadi misalnya di filing ini cari rekam medis di filing. Ini kan seolah-olah tidak ada masalah di filing ini, ketemu saja. Padahal di filing ini ada opsi. Di filing ini bisa ketemu, bisa tidak. Kalau ketemu bagaimana, kalau tidak bagaimana. Itu ya. Jadi ini kalau di rumah sakit saya dulu, filing ini paling rumit membuat SOP. Karena tadi, kalau ketemu, terus piye, kalau tidak, terus bagaimana. Kalau tidak ke bagian komputer, atau ke bagian assembling, mencari cube. Kalau ada cube, berarti rekam medis sudah dikembalikan. Nah, ini cube-nya ada atau tidak, kalau ada terus piye, kalau tidak ke piye. Nah, ini terus bercabang-cabang, ini sampai banyak sekali di filing ini. Ya, jadi alur ini ketika membuat alur ini sudah termasuk memikirkan opsi, kemungkinan-kemungkinan. Dan harus diselesaikan sampai selesai. Jadi orang bekerja sudah sesuai dengan alur ini. Oke, gitu ya. Kemudian perubahan dan pengembangan organisasi. Ya, bahwa organisasi itu tidak selalu dia akan ada perubahan ketika ada perkembangan. Jadi perubahan adalah bagian integral dari pekerjaan di setiap organisasi. Jadi organisasi ini selalu berubah ya. Ketika ini orang kok tidak sesuai, atau ini bagaimana supaya organisasi ini berkembang, ditambah lagi ini pekerjaan ini, berarti perlu dana dan seterusnya. Ini selalu dinamis. Manajer unit kerja rekam medis harus senantiasa siap dengan perubahan di dalam fasilitas dan fungsi unit kerja rekam medis. Ya, seorang manajer harus mempersiapkan diri. Belajar selesaikan secara positif setiap ada keengganan untuk berubah. Ya, ketika ada perubahan itu pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Ada orang yang senang dengan perubahan, tapi ada orang yang tidak mau berubah. Di sini sudah enak, saya nggak mau, ditentang tiap perubahan. Nah, ini selalu ada. Bagaimana seorang pimpinan ini harus bisa menyelesaikan setiap ada kontradiksi. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan dan seterusnya. Ya, perubahan dalam organisasi, apa yang perlu dirubah, mengapa harus berubah, siapa yang harus berubah, kapan harus berubah, dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ketika akan melakukan suatu perubahan, dan ini harus dijawab. Kemudian setiap perubahan, penolakan harus ketika ada status quo. Status quo itu perubahan yang ini belum terlaksana, yang ini sudah dihentikan, maka ada status yang kosong. Kemudian perubahan itu menyakitkan ya bagi orang-orang tertentu, ini yang menolak ya.
bagi orang-orang tertentu menyakitkan karena dia sudah merasa nyaman, harus belajar lagi dan seterusnya. Perubahan belum pasti berhasil. Ya, ini yang perlu dipahami. Setiap perubahan belum tentu berhasil. Maka setiap akan ada perubahan harus dipikirkan matang-matang, termasuk opsi. Kalau mandek di sini, apa opsinya? Opsinya apa? Kemudian perubahan perlu waktu. Kemudian juga ketidakpastian tadi karena ada kemungkinan berhasil atau tidak. Cara tindakan dalam melaksanakan perubahan, melanjutkan program edukasi, jadi model in-service training sebagai staff, melanjutkan program edukasi, pembelajaran, buka jalur komunikasi antar staf dan pimpinan. Ya, ini untuk menampung orang-orang yang tidak setuju, maka harus ada komunikasi antara staf dan pimpinan. Pimpinan harus bisa menjelaskan kenapa harus berubah, kemudian dan seterusnya. Menghadirkan, melibatkan staf dalam perubahan. Ya, perubahan ini harus dibicarakan bersama staf, jangan pimpinan saja yang melakukan perubahan tanpa berdiskusi dengan staf. Memfasilitasi dan mensupport staf sebelum sesudah rencana perubahan. Menegosiasi dan membuat perjanjian dengan staf berkaitan dengan kondisi kerja dan masalah lain. Ya, ini untuk mengantisipasi yang tidak mungkin, maka perlu ada perjanjian kerja. Menampilkan kooperatif kerja dari kedua pihak, manajemen dan staf. Ini harus ada kooperatif, harus bekerja sama. Umpan balik ke staf tentang perubahan. Penghargaan terhadap hasil kerja staf dalam implementasi perubahan yang dijalankan. Ya, ini cara atau tindakan dalam melaksanakan perubahan. Menetapkan tujuan. Jadi ada tujuan harus jelas, singkat dan jelas. Menetapkan tujuan yang sejalan dengan tujuan yang dikembangkan pada tingkat strategik. Menetapkan tujuan yang mungkin dicapai, menetapkan tujuan yang menantang, melibatkan tim dalam proses penentuan tujuan, menetapkan batas waktu, langsung menyiratkan apa yang akan diperoleh di dalamnya, mengkomunikasikan tujuan-tujuan dengan jelas. Ya, ini untuk menetapkan tujuan. Kemudian problematika SDM. Ya, di dalam satu unit atau bagian, maka SDM ini ada problematika di sana tentang jumlah dan kualitas tenaga. Ini juga berpengaruh terhadap tujuan tadi, kualitas tenaga, pengembangan tenaga. Ini perlu dipertimbangkan di dalam problematika SDM. Kemudian pemeliharaan penggunaan tenaga yang ada. Pengembangan sumber daya manusia. Ya, ini sudah kemarin tentang manajemen, ada fungsi manajemen, fungsi planning, organizing, executing, dan seterusnya. Sudah, saya lanjutkan aja. Setiap organisasi perlu memanfaatkan tenaga kerja manusia baik sebagai perorangan atau kelompok. Manajemen sumber daya manusia berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja manusia yang terpilih, ya, untuk mendapatkan supaya organisasi bisa berjalan dengan baik, tentunya SDM harus terpilih. Mempekerjakan pada tugas yang tepat, membina, menilai, memotivasi SDM, memberikan kompensasi penghargaan. Sehingga SDM akan terdorong untuk menggunakan kesanggupan dan memberikan sumbangan yang tertinggi demi tercapainya organisasi. Ya, ini normatif saja, nanti bisa dibaca. Fungsi manajemen menciptakan keserasian antara kemampuannya. Baca aja ya. Kegiatan
pengembangan SDM. Ya, di dalam pengembangan SDM perlu pengorganisasian dan menganalisis pekerjaan, perencanaan, penarikan tenaga kerja, seleksi dan penempatan, orientasi dan pelatihan tenaga baru, motivasi, memberikan kompensasi, penilaian, pengembangan karya, penyuluhan dan disiplin. Pengorganisasian pengendalian pekerjaan merupakan suatu perkumpulan, ini hampir sama dengan tadi ya. Kemudian catatan-catatan dalam bagan organisasi. Ya, di dalam bagan organisasi itu ada nama dan jabatan. Setiap kotak itu harusnya ada nama dan jabatan. Kecuali struktur organisasi ini, struktur organisasi untuk intern di kantor, ini harus jelas namanya dan jabatannya ditulis. Tapi kalau struktur yang keluar, cukup jabatan saja. Ada kepala dibantu kasub, kemudian di bawah kasub staf. Tapi untuk internal ada namanya. Kemudian garis-garis yang ada itu adalah garis komando. Ya, maksudnya untuk memperlihatkan tingkat jabatannya, jalur wewenang, jalur resmi yang ditempuh oleh bawahan bila melaporkan pekerjaannya. Kemudian termasuk di dalamnya rentang kendali tergambar di dalam struktur organisasi. Kemudian struktur organisasi sebagai analisis pekerjaan, ya, karena di sana harus ada uraian kerja, ada job disk. Dan job disk ini adalah salah satu alat untuk melakukan analisis pekerjaan. Kemudian analisis beban kerja. Beban kerja atau workload adalah jumlah semua kegiatan, tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan selama periode tertentu. Jadi beban kerja itu jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu, waktu keadaan normal ya. Misalnya petugas assembling itu satu hari harus bisa mengassembling berapa berkas. Ini adalah beban kerja. Petugas pendaftaran itu satu hari bisa mendaftar berapa orang. Ya, misalnya kalau ini contohnya, berdasarkan penelitian, sebuah perusahaan dapat menentukan beban kerja seorang juru ketik menyelesaikan pengetikan naskah bahasa Indonesia sebanyak 32 halaman folio dalam tempo 8 jam. Ya, ini contoh hampir sama seperti tadi. Jam kerja efektif yang diperlukan suatu karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut ya. JOK, jam orang kerja atau man hour, jam orang kerja adalah jam efektif. Contohnya, petugas assembling memerlukan 7 jam orang kerja, 7 jam orang kerja, man hour, untuk menyelesaikan assembling sebanyak 56 berkas. Dalam satu hari orang kerja atau seorang petugas assembling harus dapat menyelesaikan assembling 56 berkas RM. Rata-rata assembling satu berkas RM harus 7 menit, 30 detik. Nah, ini secara detail bisa dihitung. Jadi ketika suatu hari dia tidak bisa mengerjakan 56, maka boleh ditanya, boleh menanya pimpinan, kenapa? Ada apa? Karena rata-ratanya harus 56. Proses untuk memperoleh ketentuan semacam ini disebut analisis beban kerja. Ya, untuk mengetahui kinerja seseorang. Kemudian analisis beban kerja merupakan suatu proses untuk meneliti secara sistematis dan menentukan hasil kegiatan tugas yang seharusnya dicapai seorang tenaga kerja dalam tempo jam orang kerja atau man hours tadi. Hitung kebutuhan staf tenaga kerja, yaitu untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja nanti ada teorinya, ada teori khusus ya. Kemudian fungsi unit kerja rekam medis, ada admisi, membuat dokumen, desain, analisa assembling. Ya, ini adalah tugas-tugas yang ada di rekam medis. Nanti bisa dilihat di flowchart layanan rekam medis ya. Kemudian ini untuk menghitung staf, ini sudah tidak dipakai teori ini. Nanti ada
APKKes ya, analisa beban kerja kesehatan teorinya. Ini nggak usah diperhatikan karena ada teori yang baru. Perencanaan dan penarikan tenaga kerja, yaitu dalam mencari membutuhkan tenaga kerja perlu ada perencanaan, merupakan proses dasar bagaimana kita tetapkan apakah sasaran kita dan bagaimana kita akan mencapainya. Bagi perusahaan perencanaan tidak hanya berguna tapi perlu. Ya, perencanaan itu perlu. Perencanaan tenaga kerja suatu proses untuk menjamin bahwa perusahaan tersedia tenaga kerja yang efektif, jumlah yang tepat, sesuai dengan kompetensinya pada posisi yang tepat pada waktu itu. Tahapan-tahapan proses perencanaan tenaga kerja ada mengetahui sasaran dalam program kerja. Ya, tahu dulu sasaran rumah sakit. Apakah rumah sakit ini rumah sakit sosial atau memang mencari keuntungan atau rumah sakit berorientasi agama dan macam-macam. Nah, dengan itu maka rekam medisnya akan ketahuan sasarannya, programnya disesuaikan dengan misi rumah sakit. Mengetahui jumlah tenaga yang dibutuhkan, menyimpulkan jumlah dan macam tenaga yang harus disiapkan. Ini tahapan mencari pekerjaan, flowchart-nya seperti itu. Kemudian ada analisis beban kerja, analisis angkatan kerja, kemudian langkah-langkah analisis angkatan kerja. Nanti dibaca saja. Penarikan tenaga kerja, ya penarikan tenaga kerja bisa dari intern dari dalam institusi atau dari luar. Kalau dari intern adalah mencari tenaga-tenaga atau departemen lain yang kelebihan tenaga untuk diambil. Yang penting sesuai dengan kualifikasinya. Yang ekstern tentunya dengan iklan, kemudian dengan memberitahu dari mulut ke mulut bisa, pemakaian jasa, dan seterusnya. Seleksi dan penempatan, ya ini proses seleksi ketika mencari tenaga kerja, nanti bisa dibaca. Tujuan seleksi untuk apa? Ya menemukan calon karyawan yang secara optimal memiliki kualifikasi yang dituntut oleh persyaratan pekerjaan sehingga dapat diandalkan untuk menyumbangkan prestasi yang memuaskan bagi pekerja. Langkah-langkah untuk seleksi ada ini sampai wawancara. Perencanaan ruang atau personalia, ya ini lantai, jumlah personel, jumlah meja. Ada 30% ya, ini menurut teori Huffman ya, bahwa ruang kerja atau ruang gerak yang diperlukan untuk setiap pekerja rata-rata 30%. Ya, kalau kamu punya meja kerja, kemudian kursi kerja, ini dimeteri berapa, kemudian plus 30% dari ini tadi untuk ruang gerak. Jadi tidak boleh pet-petan ya, meja itu tidak boleh pet-petan karena menurut teori ada 30% dari luas meja kursi sebagai ruang gerak. Ya, ini tugas yang saya sampaikan tadi bahwa saya tidak akan absen. Absen ini berdasarkan siapa yang mengumpulkan tugas saya anggap mengikuti kuliah pada hari ini. Tolong teman lain yang tidak bisa mengikuti kuliah diberitahu. Nah, nanti kalau dia mengumpulkan kerja, saya anggap dia mengikuti kuliah. Jadi tugas ini mudah dikerjakan kalau serius setengah jam selesai. Ya, 1 jam lah. Ini ada waktu 3 jam, jam 12. Harus sudah dikumpulkan. Lebih 1 menit jam 12 saya anggap tidak mengumpulkan. Ya, kemarin sudah saya tekankan. Supaya kalian belajar disiplin. Jadi tugas dikumpulkan sebelum jam 12. Difoto,
kemudian dikirim masing-masing. Ya, tentunya tulis tangan ya, karena kalau mau pakai komputer malah kelamaan, karena ini membuat alur. Jadi, buatlah alur pelayanan TPP rawat jalan. Jadi, alurnya tadi termasuk option-option. Jadi, ketika Anda sudah membuat alur ini dideskripsikan, diceritakan pendaftaran, apa yang dikerjakan di pendaftaran, kemudian mengisi formulir, siapa yang isi, dan jadi tidak hanya membuat alurnya, tapi alur ini dideskripsikan, diceritakan ya. Itu tugasnya sekaligus sebagai presensi kalian. Jadi materi sudah saya kirimkan, kemudian tugasnya ada di situ. Ini karena ini kuliah terakhir, berarti besok sudah tidak kuliah lagi, dan ujian akhirnya nanti pilihan ganda multiple choice. Jadi yang tidak belajar pun akan bisa menjawab ya, menghitung benik A, B, C, ya, boleh. Nah, pas kebenaran benar kan lumayan. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan ujian besok baik ya. Amin. Ya, materi ini ya, karena harus membaca. Kalau Anda tidak belajar ya nilainya tidak baik. Dan kebanyakan kemarin juga yang mengulang banyak karena ya tidak rajin membaca saja. Ini materinya banyak sekali ya, ada 90 sekian slide. Dan saya membuat soal dari awal. Setiap slide ada pertanyaan di sana ya. Ini kuncinya ya. Kisi-kisinya bahwa setiap slide menjadi pertanyaan. Jadi Anda membuat pertanyaan setiap slide. Kira-kira apa ya kalau slide ini gitu pertanyaannya apa? Slide ini pertanyaan. Jadi dari 90 ini ya nanti kalau bisa dibuat, karena setiap slide belum tentu bisa dibuat pertanyaan ya. Tapi kalau iya berarti minimal ada 90 soal. Ini saya kemarin baru selesai 20 soal. Kalau setiap slide dibuat pertanyaan ya ada 90 soal. Tapi ada beberapa slide yang tidak bisa dibuat pertanyaan. Oke, mungkin itu saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, nggak usah pergi kemana-mana kalau tidak penting. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya. Pak. Selamat Terima pagi, kasih Pak. banyak. Banyak, Pak. Ya. Pak, terima kasih. Pagi, Pak.